Kebahagiaan. Kita semua pengen kan? Tapi kok rasanya kadang susah banget ya buat diraih? Nah, dalam pembahasan kali ini, yang diangkat dari buku Dr. Daniel Amen, kita bakal bongkar jalan menuju bahagia yang didukung oleh sains. Dan ternyata, semuanya dimulai dari organ paling keren yang kita punya, otak kita. Oke, kita mulai dari sini. Pertama-tama, kenapa sih topik ini penting banget sekarang? Jawabannya, karena kita, suka nggak suka, lagi ada di tengah krisis kebahagiaan. Ini nih fakta yang bikin kaget. Menurut data, orang Amerika saat ini ada di titik paling gak bahagia selama 50 tahun terakhir. 50 tahun. Ini bukan cuma perasaan galau sesaat, tapi tren yang serius dan jadi cerminan buat kita semua. Dan coba lihat ini deh, cuma dalam beberapa bulan di awal tahun 2020, angka depresi itu melonjak 3 kali lipat. Dari sekitar 8,5%, tiba-tiba jadi 27,8%. Gila kan? Ini nunjukin betapa rapuhnya kesehatan mental kita pas lagi kena tekanan. Nah, ini yang bikin kita mikir kan? Buku soal kebahagiaan banyak, podcast juga, tips di mana-mana. Tapi, kok kenapa masih banyak banget dari kita yang kesusahan? Mungkin selama ini kita ngelihatnya dari sudut yang salah. Nah, disinilah kita masuk ke ide besarnya. Sesuatu yang bakal ngubah cara pandang kita. Sebuah konsep revolusioner yang jadi inti dari semua ini, dan mungkin bakal mengubah cara Anda melihat kebahagiaan selamanya. Biasanya kan kita mikir kalau bahagia itu ya urusan psikologis, sesuatu yang ada di pikiran kita soal emosi atau mental, pokoknya sesuatu yang kita pikirin atau kita rasain. Tapi ini dia plot twistnya. Neuroscience nunjukin kalau kebahagiaan itu bukan cuma soal pikiran, tapi juga soal fisik. Yap, kebahagiaan itu kondisi fisik dari otak kita. Beneran, keren banget kan pemikiran ini? Jadi, kuncinya ada di sini. Kesehatan otak. Dan ini bukan cuma kiasan loh, ini beneran soal fungsi fisik otak kita. Gampangnya gini, kalau otak Anda sehat dan kerjanya bener, ya Anda juga bakal bener. Tapi kalau enggak, ya kemungkinan besar Anda bakal lebih sering nemuin masalah. Oke, jadi kalau kebahagiaan itu soal biologi, langkah selanjutnya apa dong? Ya tentu aja kita harus paham biologi unik kita masing-masing. Nah, di sini nih semuanya jadi lebih personal. Ini ngebawa kita ke konsep tipe otak. Ini keren banget. Intinya, lupakan deh nasihat kebahagiaan yang model satu untuk semua. Gagasannya simple. Apa yang bikin teman Anda senang, bisa jadi malah bikin Anda stres. Kenapa? Ya karena kabel di otak kita itu beda-beda. Coba deh kita lihat beberapa contoh. Mungkin Anda ini tipe spontan yang semangat banget sama hal-hal baru dan gak suka rutinitas. Atau jangan-jangan Anda tipe gigih yang dapat kepuasan dari nyelesain tugas dan suka sama keteraturan. Atau bisa jadi Anda tipe hati-hati yang merasa tenang kalau semua aman dan terencana. 3 tipe otak yang beda butuh 3 resep bahagia yang beda banget juga. Nah, setelah kita paham soal tipe-tipe otak ini, ada kabar baiknya nih. Ternyata ada beberapa strategi universal yang bisa dipakai sama siapa aja, apapun tipe otaknya, buat mulai ngelatih otak kita jadi lebih bahagia. Semuanya bisa kita ringkas jadi 3 kebiasaan harian yang super ampuh. Pertama, kasih makan otak Anda dengan benar. Kedua, kuasai pikiran Anda sendiri. Dan ketiga, bangun kebiasaan yang positif. Simpel kan? Yuk kita bedah satu persatu. Yang pertama, makanan. Ini fundamental banget. Ada makanan yang secara fisik itu benar-benar mendukung otak kita biar bahagia. Kayak ikan yang kaya omega 3. Nah, di sisi lain ada yang namanya makanan sedih. Kayak makanan olahan atau yang gulanya tinggi. Makanan jenis ini justru memicu peradangan yang ternyata berhubungan sama depresi. Jadi secara harfiah, kita milih mau ngasih makan kebahagiaan atau kesedihan kita. Kedua, kita harus kuasai pikiran kita. Dr. Amen punya istilah keren buat ini. ANTs, singkatan dari pikiran negatif otomatis. Tahu kan suara di kepala yang suka nyinyir, murung, dan ngeluh sendiri tanpa diundang? Nah, itu dia ANTs. Langkah pertama buat ngambil alih kendali, ya dengan ngenalin mereka. Ini nyambung ke salah satu kutipan paling kuat. Anda nggak harus percaya sama setiap pikiran bodoh yang Anda punya. Coba deh renungin sebentar. Cuma karena ada satu pikiran muncul di kepala kita, itu nggak otomatis bikin pikiran itu jadi benar. Kita punya kekuatan buat ngelawan dan mempertanyakannya. Dan kebiasaan ketiga adalah membangun fokus yang positif.
Ada satu latihan harian yang super simple tapi dampaknya luar biasa. Tiap hari cukup tanya ke diri sendiri, hari ini apa ya yang berjalan dengan baik? Pertanyaan sederhana ini mulai ngelatih ulang otak kita. Otak kita itu secara alami kan fokus ke hal negatif. Nah, dengan latihan ini kita bisa secara sadar ngajarin otak buat nyari hal-hal yang baik. Dan ini mungkin pesan yang paling bikin semangat dari semuanya. Otak Anda itu bukan takdir yang nggak bisa diubah. Lewat kebiasaan, makanan, dan cara berpikir, Anda bisa secara fisik mengubahnya jadi lebih baik. Anda punya kuasa buat membentuk organ kebahagiaan Anda sendiri. Luar biasa kan? Jadi, ini semua bukan cuma soal teori. Ini soal tindakan. Setelah dengerin semua ini, pertanyaannya jadi simpel tapi dalam banget. Satu keputusan kecil apa yang bakal Anda ambil hari ini, ya sekarang juga, buat ngasih makan, ngelatih, dan dukung otak Anda biar lebih bahagia?